Biografi ini membahas Kongming atau biasa dikenal dengan nama Zhuge Liang yang mempunyai julukan Wulong. Zhuge Liang lahir pada tahun 181 Masehi di Provinsi Shandong. Setelah kelahirannya, terjadilah pemberontakan Huanqin atau Yuli Turbans pada tahun 184 Masehi sampai 204 Masehi dan Tiesdo pada tahun 184 Masehi yang memporak-porandakan negeri Tiongkok. Ketika Zhuge Liang berusia 14 tahun, Cao Cao menyerang Shandong. Keluarga Zhuge Liang terpaksa melarikan diri. Saat itu banyak sekali terjadi bencana alam, konflik regional, krisis politik, dan pembunuhan. Di Wabei, Zhuge Liang bekerja sebagai petani di siang hari dan belajar di malam hari. Sejarah mencatat bahwa Zhuge Liang membangun persahabatan dengan penduduk setempat yang merupakan kaum cendekiawan. Pada tahun 207 Masehi, Zhuge Liang bertemu dengan Liu Bi. Basis kekuatan Liu Bi terletak di wilayah barat daya Sichuan. Wilayah tersebut tengah mendapatkan ancaman dari Cao Cao yang menguasai bagian utara Sungai Yangtze. Liu Bi dan Zhuge Liang membangun rencana aliansi dengan penguasa wilayah barat daya yang bernama Sun Kang pada tahun 208. Pasukan aliansi Liu Bi dan Sun Kang berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao dalam Battle of Red Cliff atau Battle of Chibi. Kemenangan tersebut berhasil menyatukan kedua wilayah selatan itu menjadi kekaisaran, tepat pada saat berakhirnya dinasti Han di bagian timur. Pada tahun 220 Masehi, kekaisaran dibagi menjadi 3 wilayah. Cao Cao menguasai wilayah utara Sungai Yangtze atau disebut Cao Wei. Liu Bi menguasai wilayah barat daya yang meliputi Sichuan atau disebut Shuhan. Dan Sun Kang menguasai wilayah tenggara disebut Dongwu. Liu Bi kemudian meninggal di Shuhan dan digantikan oleh anaknya Liu Shan pada tahun 207 Masehi sampai 271 Masehi. Liu Shan kemudian mengangkat Zhuge Liang sebagai Perdana Menteri. Setelah menjadi penguasa Shuhan, Zhuge Liang mulai mencoba mewujudkan cita-citanya untuk memulihkan kembali dinasti Han. Untuk itu, Zhuge Liang melancarkan 2 strategi penyerangan. Penyerangan ke selatan, yaitu dengan menaklukkan Nenzong yang dihuni oleh suku Nanman atau Southern Barbarians di selatan Shuhan.
Zhuge Liang melakukan beberapa kali penyerangan ke selatan, dan selama penyerangan tersebut, Zhuge Liang berhasil menangkap pemimpin Nenzong yang bernama Meng Huo sebanyak 7 kali. Namun berbeda dengan strategi perang pada umumnya, Zhuge Liang selalu melepas Meng Huo dengan tujuan mendapatkan penaklukan diri yang sepenuhnya dari Meng Huo. Strategi ini ternyata berhasil dan Meng Huo pada akhirnya menyerah tunduk pada Zhuge Liang. Meng Huo kemudian dijadikan gubernur di wilayah selatan tersebut. Penyerangan ke utara, yaitu dengan menyerbu wilayah Cao Wei sebanyak 5 kali pada tahun 228 Masehi sampai 234 Masehi, dan hanya satu di antaranya yang berhasil. Kekalahan yang dialami oleh pasukan Zhuge Liang bukan disebabkan oleh gagal bertempur, melainkan karena kekurangan ransum atau persediaan makanan. Namun demikian, Zhuge Liang memiliki keberhasilan tersendiri dalam penyerangan ke utara ini, antara lain penambahan wilayah Wudu dan Yinping ke dalam wilayah Shuhan, dan bergabungnya Jenderal Jiang Wei, mantan jenderal pasukan Cao Wei, ke dalam pasukan Zhuge Liang. Kepada Jiang Weila, Zhuge Liang mewariskan kumpulan strategi perangnya, atau The 24 Volume on Military Strategy. Zhuge Liang meninggal di Zhuang Plains, di tengah penyerangan ke utara yang kelima dikarenakan sakit dan kelelahan bekerja dalam usia 54 tahun. Pada tahun 1724, Zhuge Liang mendapatkan penganugerahan sebagai orang suci atau Shen. Sejarah Tiongkok menceritakan bahwa selain ahli dalam strategi pemerintahan, Zhuge Liang juga dipercaya sebagai penemu roti mantau atau steam bun. Zhugno atau Repeating Crowbow Shen Nomes yang terletak di dekat Baidicheng. Chongqing dan Xiadeng atau Kongming Lantern yang digunakan sebagai pemberi sinyal dalam kegiatan militer.